dipersembahkan oleh Saya lihat dari perselingkuhan itu menghancurkan banyak hati seorang istri, hati seorang anak. Dalam Islam itu gimana ya sayang supaya kita itu benar-benar bisa menjaga diri dari yang namanya zina. Zina mata, zina pikiran, zina hati, sampai mohon maaf sampai zina kelamin. Na'udzubillah. Makanya dalam Islam Nabi itu udah mengingatkan ya bahwa mungkin kita ketemu orang di luar sana sekian banyak nggak sengaja ngelihat atau ya nanti bisa jadi ada yang cantik atau yang tampan misalkan ya. Nabi kan nyuruhnya apa? Kalau kamu ngelihat yang seperti itu pulang datangi istrimu karena semua yang ada di wanita di luar itu istri kamu juga punya. Cuman bedanya kalau ke situ jadi dosa, kalau ke sini jadi pahala. Dan demi Allah kan kita tahu bahwa kalau kita berbuat dosa aslinya kita lagi jahatin diri kita sendiri. Itu udah disebut berulang-ulang kali. Dan sesuatu yang halal itu akan menjadi tidak terlihat menarik kalau kita terbiasa melihat yang haram. Ya. Nah, kalau misalnya suami biasa ngelihat yang haram, pergaulan yang haram, perbuatan yang haram, kemaksiatan, maka nanti ngelihat istri yang halal jadi tidak cantik lagi. Lama-lama kambing dibedakin kan naksir dia. Ya, lebih dianggap lebih menarik daripada istrinya. Maka yuk jaga dan benar-benar pahami wanita segitu mulianya di dalam Islam, pernikahan itu segitu mulianya di dalam Islam. Kita nikah itu janjinya nggak kepada istri, nggak kepada orang tuanya loh, tapi langsung ke Allah. Mitsaqun ghalidh, ikatannya amat sangat kuat, ya. Dan jadikan istri itu, wanita itu yang jadi pasangan kita sebagai istri benar-benar bukti kita punya iman. Karena aslinya tertarik dengan lawan jenis, ngelihat kalau ditanya gitu, bagaimana menurutmu wanita itu? Bisa jadi dia jawab betul cantik, tapi iman itu kan yang bisa bikin dia menahan bahwa aku nggak mau nyentuh yang Allah haramkan. Apa? Lagian kan kalau dipikir secara logis sekali lagi, apa dapat enaknya apa dari yang berapa menit sebentar kejadian perzinahan, tapi efek sampingnya sampai putrinya jadi LGBT terus nggak mau ketemu sampai puluhan tahun ke depan. Tapi yang bikin miris dan nyesek itu ya kadang-kadang kita yang korban, kita yang dizolimin, kita yang disakitin. Tapi kadang keluar-keluarnya itu ya kita yang nggak melayani dengan baik, kita yang nggak bisa memuaskan. Dan rata-rata itu selalu istri yang salah. Mau di hadapan keluarga suami ataupun di masyarakat pasti istri kurang kurang memuliakan suami, istri kurang bisa ini, kurang bisa itu, dia nggak bisa melayani, memuaskan. Itu kan udah sering jadi bahasan. Betul. Padahal kita udah berusaha ya Teh Aya melakukan yang terbaik. Makanya kalau ada selingkuh terus dengan gentle dia, saya yang salah, saya yang maaf. Kenapa itu jarang? Ya karena kalau memang ada orang yang bisa setiap kejadian selalu ngaku salah, ya berarti insya Allah dia orang yang bertakwa di hadapan Allah. Kayak Nabi Adam jadi korban penipuan iblis, dia tetap dia yang minta maaf. Nah masalahnya kalau emang dia udah sesoleh itu dia nggak akan mau selingkuh. Orang yang berani selingkuh emang fix sudah bermasalah, imannya bermasalah sih. Ini udah masalah. Maka ya sudah. Sedangkan kita pengen punya pasangan itu yang ngegandeng tangan ke surganya Allah. Kalau kita dapetin pasangan selingkuh, nah itu sebetulnya jadi ditolong oleh Allah. Fix bukti dia bukan orang yang gandeng tangan saya ke surganya Allah. Maka ya sudah. Alhamdulillah dijauhin sama yang kayak gitu. Dan insya Allah nanti dari kejadian ini pasti ada hikmahnya. Kita doakan semoga Teh Ai dapat jodoh yang saleh. Pengganti yang lebih baik. Pengganti yang insya Allah jauh lebih baik. Ini Allah sedang menguji Teh Ai udah lulus ujian, insya Allah didatangkan yang insya Allah bisa sayang sama Teh Ai dan anak-anak. Amin. Sejauh ini setiap kali kita ngelihat ada orang yang jadi korban diselingkuhi, ya sudah ini Ai sendiri jadi salah satu bukti ya. Di sini hidupnya pekerjaan ada, tempat tinggal, dia ikut kerja samamu ya dapat rezeki yang baik, kalau undang ke tanah suci. Yang para pelakunya banyak yang akhirnya usahanya bangkrut, entah sakit, entah gimana. Karena itu dia tadi disegerakan hukumnya oleh Allah. Ya, karena Allah Al-Basir nggak bisa. Kamu mau sembunyi berapa kali, tetap ketahuan. Nggak peduli orang bilang apa Teh Ai, Allah tahu Teh Ai bagaimana, Allah tahu dia bagaimana. Jadi udah kita fokusnya memperbaiki diri kita, menata mental kita, anak-anak kita supaya bisa jadi ibu yang baik buat si Rod juga. Malah siapa ya tadi cerita ya, semenjak udah gitu Ai kerja kita, akhirnya dia ngehubungin lagi. Dia sekarang begini dan begitu di kerja. Oh iya. Ya, Dili kemana aja. Kan tuh jadi, jiwa julidnya bergelora jadinya ya. Astagfirullah. Dan berarti kalau izin ngambil kesimpulan ya, bahasan kita hari ini adalah Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, tidak ada satu hal pun luput darinya. Maka kita harus mawas diri, bentengin diri, karena apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Gimana kita
nggak nyerah cara untuk supaya diuji dengan apapun itu, justru kan balik lagi dengan sifat Allah yang Al-Basir gitu. Karena Allah tahu nih ini pahit, tapi aku tetap memilih sabar. Karena ada orang yang diuji kepahitan tuh malah ya udah aku ngaco aja deh sekalian dah. Allahnya juga jahat ke aku, tapi dengan akhirnya kita tetap lempeng meskipun Allah takdirin ujian ini terjadi kepada kita, oh itu Allah Al-Basir. Allah ngelihat itu semua tidak akan disia-siakan. Seringkalinya Allah angkat derajatnya, Allah berikan kemudahan-kemudahan yang lain, ya. Dan yang itu baru di dunianya, belum nanti di akhiratnya. Kenikmatan sebesar apa yang akan menanti orang-orang yang dia bersabar menghadapi kezoliman di muka bumi ini. Maka itulah bahasan kita ya, Al-Basir, Allah Maha melihat. Mudah-mudahan kita selalu sadar. Ibarat ada orang bisa nggak jadi nyolong gara-gara ngelihat ada CCTV itu, ya nggak? Oh iya. Iya kan? Maka kita harusnya lebih CCTV itu sekarang Koko pernah ngelihat ada iklan CCTV tapi ternyata pura-pura aslinya nggak ada kameranya, cuman pura-pura ditemplokin aja. Tapi bisa bikin orang Tapi takut. bisa bikin orang takut nggak jadi nyolong gitu. Padahal setiap hari, setiap detiknya, bahkan apa yang ada di hati Allah ngelihat semuanya. Allah Maha tahu atas itu semua. Maka yuk, istilah bahasan Al-Basir ini mudah-mudahan membuat pemirsa Asmaul Husna Metro TV semuanya jadi hamba yang tambah takwa kepada Allah. Ibadahnya pun makin ikhlas di hadapan Allah. Itulah bahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di sahur besok, tentu dengan bahasan yang lebih seru. Jangan kemana-mana. Kita ketemu besok. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah lepas. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.